Episode 1. Sato Kazuma, seorang hikikomori sejati, bersiap pergi keluar untuk membeli barang edisi terbatas. Pada saat perjalanan pulang, dia mengorbankan diri untuk menyelamatkan seorang gadis dari truk yang melaju dengan cepat. Kazuma lalu bertemu dengan seorang dewi yang mengatakan kalau dia sudah mati. Dewi itu memperkenalkan dirinya sebagai Aqua, seorang dewi air. Kazuma sadar kalau dia sudah meninggal, senang dia meninggal karena menyelamatkan seseorang. Tetapi Aqua berkata kalau Kazuma tidak perlu menyelamatkannya. Truk yang melaju dengan cepat yang Kazuma kira itu, cuma sebuah traktor. Alasan Kazuma meninggal adalah kaget sampai mati. Kazuma yang mengira kalau dia akan ditabrak oleh truk, kaget sampai kena serangan jantung. Aqua lalu tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan lebih lanjut. Kazuma yang pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Para dokter yang memeriksa Kazuma, tertawa melihat kondisi Kazuma. Terlebih lagi, orang tua Kazuma setelah mengetahui bagaimana Kazuma meninggal, juga ikut tertawa. Kazuma merasa sangat malu. Setelah puas mempermalukan Kazuma, Aqua lalu lanjut menjelaskan kalau Kazuma punya dua pilihan. Yang pertama adalah pergi ke surga. Dan pilihan yang kedua adalah pergi ke dunia lain untuk mengalahkan Raja Iblis. Dia akan diberikan teknik kuat untuk mempermudah perjalanannya untuk membunuh Raja Iblis. Kazuma memilih pilihan kedua. Aqua lalu menyuruhnya untuk memilih teknik yang akan Kazuma dapatkan. Kazuma merasa semua teknik yang di depannya terlihat sangat kuat. Aqua lalu menyuruh Kazuma untuk cepat memilih. Kazuma yang kesal melihat tingkah Aqua dari tadi, memilih Aqua sebagai barang yang akan dibawa ke dunia lain. Lingkaran sihir muncul di bawah Kazuma dan Aqua. Seorang malaikat datang untuk mengantarkan kepergian Kazuma dan Aqua. Aqua mulai panik dan menangis. Dia cuma punya teknik penyembuhan dan tidak punya daya tempur. Sementara itu Kazuma tersenyum puas melihat Aqua yang menderita. Kazuma dan Aqua berhasil sampai di kota di dunia lain. Aqua mulai menangis karena dia tidak bisa kembali lagi ke dunia para dewa sebelum mengalahkan Raja Iblis. Kazuma menenangkan Aqua. Dia berkata tinggal ikuti saja arahannya. Mereka lalu pergi ke Serikat Petualang untuk mendaftar. Tetapi mereka tidak punya uang untuk membayar biaya pendaftaran. Setelah mendapatkan uang dengan mengemis ke seorang pendeta, mereka lalu kembali lagi untuk mendaftar. Proses pembuatan kartu petualang dimulai. Staf serikat menjelaskan ke mereka kalau stat dan level mereka akan tertulis di kartu petualang milik mereka. Dia lalu melihat stat Kazuma. Stat milik Kazuma semuanya rata-rata, kecuali kecerdasan yang tinggi dan keberuntungan maksimal. Staf itu lalu menyarankan Kazuma untuk menjadi pedagang daripada petualang. Kazuma meminta ke staf untuk tetap menjadi petualang. Pada saat giliran Aqua, kartunya menunjukkan kalau semua stat milik Aqua sudah maksimal kecuali kecerdasannya yang di bawah rata-rata, dan keberuntungan yang paling rendah. Aqua dapat memilih semua jenis profesi tingkat lanjut, kecuali penyihir karena butuh kecerdasan. Aqua memilih menjadi imam agung. Dia disambut dengan meriah oleh staf serikat dan para petualang lainnya. Kazuma merasa itu seharusnya ini adalah acara besar miliknya. Aqua dan Kazuma yang sudah menjadi petualang, mulai bekerja sebagai buruh di siang hari, berpesta bersama pekerja lainnya di malam hari, dan tidur di kandang kuda. Mereka melakukan itu selama beberapa hari. Sampai akhirnya Kazuma sadar, kalau tujuan mereka bukan untuk membangun negeri, tetapi untuk mengalahkan Raja Iblis. Aqua juga ikut tersadar. Pada saat mandi, Kazuma memikirkan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Monster di sekitar kota sudah lama musnah, jadi tinggal tersisa monster yang berada jauh di kota. Level monster di sana lebih besar daripada mereka. Saat selesai mandi, Kazuma melihat Aqua yang sedang menunggunya. Aqua yang sadar kalau Kazuma sudah keluar, menyarankan untuk mereka pergi berburu monster bersama. Walaupun level mereka masih rendah, Aqua adalah seorang dewi. Jadi serahkan saja kepadanya. Kazuma yang mendengar itu tersenyum dengan perkataan Aqua. Walaupun dia dewi dengan IQ lebih rendah dari manusia normal, dia tetap bisa diandalkan. Dengan begitu perjalanan mereka untuk mengalahkan Raja Iblis dimulai. Episode 2. Kazuma dan Aqua yang memutuskan untuk mengambil misi hari ini, mengambil misi membunuh 5 katak raksasa. Aqua yang tadinya berkata kalau dia akan mengalahkan monster, ditelan hidup-hidup oleh katak. Kazuma berhasil mengalahkan 2 ekor katak yang memakan Aqua dan membebaskannya. Setelah kembali ke kota dan membersihkan badan, mereka lalu memutuskan untuk memasang poster mencari anggota kelompok. Tetapi tidak ada yang mendaftar, itu karena persyaratan Aqua yang ketat. Mereka sudah hampir putus asa, lalu datang seorang gadis aneh. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Megumin, seorang penyihir tingkat tinggi dari suku Iblis Merah. Aqua menjelaskan kalau suku Iblis Merah itu memiliki tingkat sihir dan mana yang tinggi. Kazuma lalu menerima Megumin masuk ke kelompok. Mereka melanjutkan perburuan katak raksasa. Megumin meminta mereka untuk menjaganya, karena mantra yang akan dia gunakan membutuhkan waktu. Sementara Aqua sedang menahan katak dengan dimakan, Megumin mulai merapalkan mantra. Ketika mantra selesai, Megumin menggunakan sihir terkuatnya. Katak dan area sekitarnya hancur lebur.
Kazuma kagum akan sihir Megumin, tetapi seekor katak muncul karena suara ledakan tadi. Kazuma menyuruh Megumin untuk lari, tetapi Megumin terkapar tak bisa bergerak. Megumin menjelaskan kalau butuh sihir banyak untuk menggunakan sihir ledakan. Dia sudah menggunakan semua sihirnya dan tidak bisa bergerak. Katak itu lalu memakan Megumin. Sementara itu, Aqua mulai ditelan oleh katak. Kazuma lalu panik dan tergesa-gesa menyelamatkan mereka berdua. Dengan begitu, misi memburu katak selesai. Mereka kembali ke kota dengan tubuh berlumur lendir katak. Kazuma melarang Megumin untuk menggunakan sihir itu, kecuali pada saat darurat. Sementara itu dia harus menggunakan sihir lain. Megumin lalu berkata kalau dia tidak bisa menggunakan sihir lain, dia hanya tahu sihir itu. Dia lalu menjelaskan kalau dia mencintai sihir ledakan dan tidak mempelajari sihir lain. Mendengar itu, Kazuma ingin berpisah dengan Megumin. Tetapi Megumin tidak mau mengalah dan berkata dia akan melakukan apapun. Petualang perempuan lain yang ada di situ, melihat keadaan Megumin dan Aqua yang dilumuri lendir. Mereka berpikir kalau Kazuma melakukan permainan tidak senonoh ke mereka berdua. Megumin yang memanfaatkan keadaan itu, berkata dengan lantang kalau dia akan melakukan semua permainan tak senonoh Kazuma. Kazuma lalu panik dan menutup mulut Megumin. Dia lalu setuju untuk Megumin bergabung ke dalam kelompok mereka. Kazuma melapor ke staf serikat tentang misi yang sudah selesai. Dia memikirkan tentang pekerjaan apa yang akan mereka lakukan dengan kelompok sekarang. Tetapi semua misi yang ada memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Mereka harus mencari anggota kelompok lain. Lalu seorang kesatria wanita menghampiri Kazuma. Kazuma gugup melihat seorang wanita cantik menghampirinya. Kesatria itu dengan gugup berkata mau masuk ke dalam kelompok Kazuma. Episode 3. Kesatria itu memperkenalkan dirinya sebagai Darkness dan dia adalah kesatria suci. Dia melihat Kazuma dan yang lainnya berlumuran lendir di gerbang dan memutuskan ingin bergabung. Kazuma akhirnya sadar kalau ada yang tidak beres dengan wanita satu ini. Keesokan harinya, Kazuma bertanya ke Megumin bagaimana untuk mempelajari teknik baru. Megumin berkata kalau harus ada yang mengajarkan teknik kepadanya. Lalu dia tinggal menggunakan poin teknik di kartu petualangnya. Darkness lalu muncul dan meminta untuk masuk ke kelompok, tetapi langsung ditolak Kazuma. Anehnya Darkness malah merasa kegirangan. Seorang wanita datang menghampiri dan memperkenalkan diri. Dia adalah Chris, temannya Darkness. Dia tak sengaja menguping pembicaraan Kazuma dan Megumin tadi, dan menawarkan untuk mengajarkan teknik ke Kazuma. Kazuma dengan senang hati menerimanya. Teknik yang akan diajarkan oleh Chris adalah mencuri, teknik yang dapat mengambil benda milik lawan. Pada saat kembali ke serikat, Darkness masih mau bergabung ke kelompok milik mereka. Aqua dan Megumin mau menerima Darkness untuk masuk, tetapi Kazuma masih belum setuju. Tiba-tiba, sebuah misi darurat diumumkan. Semua petualang menunggu di depan gerbang kota. Terlihat gelombang hijau yang menghampiri kota. Identitas asli gelombang itu adalah kubis. Kubis di dunia ini bisa terbang. Pada saat musim panen, mereka langsung terbang. Jadi para petualang akan menangkap kubis-kubis itu. Kubis-kubis itu dihargai 10.000 eris per buah. Darkness lalu berkata ke Kazuma kalau dia akan membuktikan dirinya di sini. Dia lalu menyerang kubis dengan penuh semangat, tetapi serangannya tidak kena satupun. Lalu Darkness melihat seseorang yang diserang oleh kubis dan melindunginya. Kubis-kubis itu menyerang Darkness sampai armor miliknya lepas. Semua orang mengagumi Darkness sebagai kesatria yang teladan. Tetapi Darkness merasa kegirangan pada saat diserang dan ditatap oleh petualang yang lain. Megumin yang sudah tidak tahan melihat gerombolan kubis, menggunakan sihirnya ke Darkness. Darkness, kubis, dan petualang yang lain termakan dengan ledakan itu. Dengan sihir itu, perburuan kubis berakhir. Malam harinya, mereka makan sambil memuji satu sama lain. Darkness dengan daya tahan yang kuat. Megumin dengan sihirnya yang hebat. Aqua yang dengan cekatan membantu mengisi air kubis dan memulihkan petualang yang terluka dan letih. Bahkan Kazuma yang dengan terampil bersembunyi dan menggunakan teknik barunya ke kubis. Mereka lalu memutuskan untuk mengundang Darkness masuk ke kelompok mereka. Aqua merasa kalau kelompok mereka sudah sangat kuat, tetapi Kazuma yang tahu setiap keanehan anggota kelompok mereka, tidak yakin dengan pernyataan Aqua. Dengan begitu, Darkness masuk ke kelompok mereka. Episode 4. Kazuma membeli perlengkapan baru setelah mendapatkan uang hasil berburu kubis kemarin. Mereka memutuskan untuk menjalankan misi, tetapi semua misi yang ada di situ adalah misi tingkat tinggi semua. Nona staf menghampiri mereka dan berkata kalau salah satu jenderal Raja Iblis terlihat di sekitar sini, jadi semua monster yang lemah berlari menjauh dari kota. Karena tidak ada misi yang dapat dilakukan, para anggota kelompok berpisah untuk sementara waktu. Aqua sedang kerja sambilan untuk membayar hutangnya, sementara Darkness pulang ke rumah untuk latihan. Kazuma yang tidak ada kerjaan lain, menemani Megumin untuk menembakkan sihirnya ke arah kastil tua. Mereka datang ke situ hampir setiap hari.
Beberapa hari pun berlalu, Serikat Petualang mengumumkan misi darurat dan menyuruh semua petualang untuk membawa senjata dan berkumpul di gerbang. Di sana terdapat seorang kesatria tanpa kepala, Ferdia Sidullahan, salah satu jenderal Raja Iblis. Ferdia ke situ karena kesal ada yang menembakkan sihir ledakan ke kastilnya setiap hari dan menyuruh sang pelaku untuk menunjukkan diri. Walaupun takut, Megumin menunjukkan diri dan berjalan ke arah Ferdia. Megumin lalu membual kalau meledakan kastil milik Ferdia adalah bagian dari rencananya untuk memancingnya keluar. Dia mau mengalahkan Ferdia dengan sihir ledakan miliknya. Megumin lalu memanggil Aqua, seorang imam agung, musuh alami mayat hidup, untuk membantunya. Aqua dengan senang hati membantu Megumin. Tetapi Ferdia tidak mau melakukan pertarungan hari ini dan melancarkan kutukan ke arah Megumin. Darkness datang melindungi Megumin dengan tubuhnya, tetapi kutukan jadi masuk ke tubuh Darkness. Dullahan menjelaskan kalau kutukan itu adalah kutukan kematian. Yang terkena kutukan itu hanya punya waktu 7 hari untuk hidup. Untuk melepaskan kutukan, mereka harus datang ke kastilnya. Kazuma dan yang lainnya khawatir dengan keadaan Darkness. Tetapi Darkness malah kegirangan dan membayangkan hal mesum yang akan dilakukan Ferdia kepadanya. Dia dengan senang hati mau pergi ke kastil itu, tetapi dihentikan oleh Kazuma. Ferdia lalu berkata kalau Megumin harus pergi ke kastilnya untuk melepaskan kutukan itu. Dia lalu pergi sambil tertawa. Megumin berencana untuk pergi ke kastil itu sesegera mungkin. Kazuma berkata kalau dia juga akan ikut membantu. Momen heroik mereka dikacaukan oleh Aqua yang langsung menghancurkan kutukan milik Ferdia dengan mudah. Para petualang bersorak dan memuji Aqua. Kazuma dan Megumin yang sudah bersemangat untuk pergi, menjadi lesu. Dengan begitu, misi menghalang Dullahan selesai. Episode 5. Aqua yang terlilit hutang, sudah muak bekerja sambilan di pasar. Dia memaksa yang lainnya untuk mengambil misi tinggi. Kazuma yang juga sudah hampir kehabisan uang, setuju dan mulai mencari misi yang cocok. Aqua lalu menunjukkan misi yang cocok dengannya. Misi yang dipilih Aqua adalah misi memurnikan air danau yang terkontaminasi dengan energi iblis. Hewan yang tinggal di sana berubah menjadi monster. Dia berkata dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah memurnikan air danau dalam waktu setengah hari. Tetapi monster akan mencoba menyerangnya. Mendengar itu Kazuma mendapatkan ide. Aqua dimasukkan ke dalam jeruji besi, dia tinggal memurnikan air danau di dalam situ. Beberapa jam berlalu tanpa gangguan, tiba-tiba segerombolan monster muncul dan mulai menyerang keranjang itu. Aqua mulai panik dan memakai sihir pemurniannya secara mati-matian. Para monster itu juga semakin ganas menyerang keranjang besi. Beberapa jam berlalu, danau sudah terlihat bersih dan monster-monster sudah pergi. Kazuma berkata kalau mereka bertiga sudah memutuskan untuk memberikan semua imbalan misi ini untuk Aqua. Tetapi Aqua yang sudah trauma tidak mau keluar dari keranjang besi. Dia meminta mereka untuk membawanya pulang seperti ini. Dengan begitu, misi memurnikan danau selesai. Keesokan harinya, misi darurat kembali diumumkan. Semua petualang disuruh ke pintu gerbang, terutama kelompoknya Kazuma. Mendengar itu mereka menjadi bingung. Di situ, Ferdia Sidullahan, salah satu jenderal Raja Iblis marah, karena kelompok Kazuma tidak pergi ke kastilnya. Terima kasih sudah menonton. Pastikan untuk like, komen, dan subscribe untuk menonton video lainnya.